saya, Sudaryono, mahasiswa di MBI IPB Angkatan 15, pada malam hari ini mencoba untuk menggali, mencoba untuk memahami, mencoba dan untuk bisa menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian, kepada siapapun yang menonton channel YouTube ini, tentang apa sih option pricing model itu. Nah, mari kita mulai. Nah, opsi adalah, pengertiannya adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu kebijakan, suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan pada suatu tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu pula. Itulah opsi. Kita lanjut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga sebuah opsi? Ya, ada faktornya adalah faktor harga saham, faktor strike price atau harga pelaksanaan, periode jangka waktu jatuh tempo, kemudian tingkat suku bunga, volatility harga saham, dan juga dividen yang dibagikan. Tipe-tipe opsi, saya ingin menjelaskan, berdasarkan periode waktu penggunanya ada dua, yaitu tipe opsi tipe Eropa atau European option dan juga opsi tipe Amerika. Apa bedanya? Opsi yang bisa dipergunakan dan hanya bisa dipergunakan pada waktu expiration date itulah opsi European option. American option adalah opsi yang bisa digunakan sebelum dan pada saat expiration date. Itulah bedanya. Kalau berdasarkan jenis hak yang diberikan kepada pemegangnya, maka opsi terbagi dua, ada opsi beli dan opsi jual. Opsi beli atau option call option adalah opsi yang memberi hak kepada para pemegangnya untuk membeli sejumlah tertentu saham setiap waktu pada suatu waktu sampai suatu tanggal tertentu ya. Itu adalah opsi option call. Opsi jual atau option put adalah opsi yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual sejumlah tertentu suatu saham di suatu perusahaan tertentu kepada penjual. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba menjelaskan tentang beberapa option pricing. Yang pertama adalah mengenai binomial model dari option pricing. Nah, binomial ini saya ingin menjelaskan dengan asumsi-asumsi untuk memudahkan kita semua supaya bisa memahami lebih mudah ya, lebih mudah dicerna begitu kira-kira. Nah, misalkan begini, misalkan diasumsikan harga saham pada saat T0 yaitu pada saat pembuatan option itu adalah S0 dan pada saat T sudah berubah menjadi T besar, artinya waktu berlalu, maka akan ada kemungkinan atau peluang harga saham itu naik dan ada juga peluang harga saham itu akan turun. Maka peluangnya adalah P untuk saham itu naik menjadi SU dan akan turun, peluang turunnya adalah 1 dikurangi P dan harga saham itu kita tulis menjadi SD ya. Dan hal yang sama berlaku pada value dari option itu sendiri pada saat T pembuatan option maka adalah V0 kalau naik menjadi U dan kalau turun menjadi D. Kira-kira kalau digambarkan sesimpelnya seperti ini. Ya, jadi S ada peluang naik jadi SO ya, S0 ada peluang P menjadi SU dan ada peluang turun 1 kurangi P menjadi SD. Dan VO juga peluang begitu naik jadi U dan kalau turun menjadi D. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam permodelan binomial ini adalah harga saham S sebagai harga awal. Selama setiap periode waktu delta T, yaitu T besar dikurangi T kecil, itu delta T, hanya dapat berubah dalam dua kemungkinan naik dan kemungkinan turun. Naik jadi SU dan turun menjadi SD. Dengan U lebih besar dari D dan D lebih besar dari 0. Ya, yang kedua, peluang perubahan naik itu adalah P. Jadi kalau naik P, kalau turun 1 dikurangi P. Karena peluang itu kan pasti kurang dari 1. Ya. Yang ketiga, ekspektasi harga saham secara acak kontinu dengan suku bunga bebas risiko R dari SI pada waktu TI menjadi SI plus 1 dan pada waktu TI plus 1 adalah yaitu faktor istilahnya fungsi itu sama dengan adalah fungsi dari SI plus 1 adalah SI dikali pangkat R dikali T besar dikurangi T kecil. Asumsi selanjutnya adalah tidak ada pembayaran dividen selama periode waktu tersebut ya. Jadi nggak ada pembayaran dividen ya. Nah, ini adalah skema fluktuasi dari harga saham secara binomial ya, kita bisa lihat
dari waktu ke waktu naik turunnya probabilitasnya seperti ini. Nilai opsi dari European Call Option, cara menghitungnya dengan formula seperti yang tertera pada layar. European Put Option juga sama. Dan kemudian nilai opsi American juga American Put Option dan American Call Option sebagaimana di layar. Kami tidak akan membahas lebih khususnya di dalam presentasi ini. Saya tidak akan banyak membahas tentang American Option dan European Option pada binomial model, tapi kami akan lebih memperdalam pada model berikutnya, yaitu Martin Black-Scholes model atau Black-Scholes model, bukan Martin ya, Black-Scholes model option pricing ya. Model Black-Scholes ini adalah model yang digunakan untuk menentukan harga opsi yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Bahwa sebetulnya uh, option pricing model ini yang dibangun oleh Black-Scholes ini itu di kalangan akademik mungkin kurang begitu populer. Hanya memang di pasar modal, di dunia pasar modal ini model inilah banyak digunakan gitu. Nah, model ini dikembangkan oleh Fisher Black dan Maren Scholes ya. Jadi Fisher Black dan Maren Scholes itu pada tahun 1973 itu mengembangkan model ini. Kemudian pada di antara tahun 73 dan tahun 76, Merton itu mencoba untuk menyempurnakan dari OPM-nya Black-Scholes ini. Nah, Nobel Ekonomi diberikan kepada ketiganya ya sebetulnya, tapi karena Fisher Black yang sudah meninggal sehingga Nobel Prize diberikan kepada keduanya yaitu Myron Scholes dan Robert Merton ya. Kemudian model ini penggunaannya terbatas, hanya dapat digunakan pada penentuan harga opsi tipe European Option. Model Black-Scholes dituliskan dalam formula seperti ada di layar ya. Nanti di belakang kita akan coba menggali lebih dalam dengan problem atau dengan soal-soal yang lebih real sehingga kita bisa memahaminya lebih mudah. Ya. Black-Scholes formula untuk European Call Option. Seperti yang saya sampaikan tadi, Black-Scholes hanya bisa formula ini hanya bisa diterapkan di European Call Option, di European Option ya, European Option. Sehingga kita bisa lihat rumusannya seperti yang tertera di layar, yaitu C. C adalah nilai opsi ya. C adalah nilai opsi ya. Kemudian S itu adalah harga saham. C adalah nilai opsi, S adalah harga saham dikalikan dengan nilai kumulatif dari normal density function yaitu ND1 dikurangi K itu adalah exercise price dari saham itu. Kemudian E adalah 2,71828 pangkat minus R dikali delta T itu artinya per ya. Jadi per E pangkat R kali delta T dikali N 2D. Nah, selanjutnya turunannya dari D seperti tertera di layar dan D1 maupun D2 seperti tertera di layar ya, tertera di layar. Nah, untuk memformulasikan D2 bisa dihitung menggunakan rumusan-rumusan yang mirip dengan D1 ya, ini D2. Sebetulnya kalau D1 sudah kita dapatkan maka D2 bisa dihitung menggunakan formula yang lebih sederhana menggunakan rumusan dari D1. Ini adalah European Put Option untuk Black-Scholes formula. Untuk rumusannya seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita semua agar lebih mudah mencerna dari rumusan-rumusan model yang dibangun oleh Black-Scholes ini, maka kita coba untuk bisa mengeksersis ini dengan problem yang sederhana sehingga kita bisa lebih paham. Kita asumsikan bahwa harga pasar saham itu sebesar saham tertentu itu sebesar $20 dan harga exercise dari pengguna opsi juga adalah sebesar $20. Dengan tingkat suku bunga bebas risiko 12% dan waktu sisa jatuh tempo adalah 3 bulan, varian return dari saham adalah 0,16, maka berapa besar opsi beli menurut model Black-Scholes ini?
Ya, kita lihat bahwa S adalah harga saham pada saat ini, S0-nya adalah $20, K adalah exercise price-nya, R adalah free R adalah suku bunga bebas risiko ya, free rate itu. Kemudian T adalah waktu sampai dengan jatuh tempo dan kemudian varian return-nya adalah 0,16. Nah, dengan adanya informasi yang didapat seperti itu, kita bisa menghitung D1. Kita hitung D1, kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada, maka kita bisa dapatkan D1 sama dengan 0,25 ya. Logaritma dari 20/20 plus dan seterusnya dibagi itu, maka kita dapatkan 0,25. Kemudian kita harus menghitung ND1, N dari 0,25. Maka kita dapatkan, kita lihat dari tabel kurva normal atau dapat dari norm disk, kita ada hasilkan ND1 adalah 0,5987. Kemudian menghitung nilai D2 sebagaimana tadi di depan ya. Kita bisa menilai D2 dari D1 yang sudah didapatkan. Jadi D1 dikurangi sesuai dengan rumus di sini ya. Maka kita dapatkan D2 adalah 0,25, itu adalah D1 dikurangi varian return, akar dari varian return adalah 0,4 dikali akar dari waktu sampai dengan jatuh tempo adalah akar dari 0,25 sama dengan 0,5. Maka kita dapatkan selisihnya adalah 0,05. Maka ND2 adalah 0,5199 kita dapatkan. Jika kita sudah mendapatkan nilai ND1 dan ND2, maka kita bisa menghitung nilai berapa besar nilai opsi beli menggunakan model Black Scholes ini. Gitu. Nah, kita menggunakan rumusan yang tadi, ya, rumusan yang kita sudah sebutkan tadi, menggunakan rumusan ini, ya, nilai call optionnya itu adalah menggunakan ini. N sudah didapatkan, S didapatkan, K ada, E ada, R dan delta T ada, ND2 ada, sehingga kita bisa dapatkan CTS ini. Ya. Berapakah nilainya? Maka adalah 20 S dikalikan dengan ND1 dikurangi K dibagi E pangkat R kali delta T ya, dikali ND2, sehingga kita dapatkan $1,88. Dengan demikian, harga pasar dari nilai opsi beli ini seharusnya nilainya adalah 1,88 menurut model Black Scholes. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara sekalian. Semoga ini menjadi materi untuk belajar kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Merdeka.